Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, pemerintah resmi melarang social commerce seperti TikTok Shop beroperasi di Indonesia. Media sosial harus memiliki izin yang berbeda dengan e-commerce. Hal itu dilakukan untuk melindungi pedagang lokal dari banjir barang impor yang masuk ke Indonesia. Kontroversi praktik social commerce terus bergulir. Praktik ini ramai setelah platform media sosial asal Cina, TikTok, mengeluarkan TikTok Shop. Fitur ini membuat masyarakat bisa belanja dan bertransaksi langsung di media sosial TikTok. Keberadaan TikTok Shop menuai kontroversi dan kritikan dari pedagang offline dan UMKM. Pemerintah pun akhirnya melarang penggabungan layanan media sosial dan e-commerce. Aturan ini termuat dalam revisi Permendak Nomor 50 Tahun 2020, di mana nantinya pengguna media sosial hanya boleh promosi barang dan jasa dan tidak boleh transaksi serta membayar langsung. Tidak hanya itu, Permendak juga membatasi barang yang akan diimpor. Kedepan, seluruh barang yang dijual di e-commerce harus sudah lulus sertifikasi yang ditetapkan pemerintah. Regulasi ini dikeluarkan untuk membatasi maraknya produk impor ilegal. Yang kedua, bagaimana mengatur arus baru masuk barang. Karena bukan soal produk lokal kalah bersaing di online atau di offline. Tapi di offline dan di online diserbu produk dari luar yang sangat murah, ya, dan dijual di platform global. Dan ketiga, kita lagi mengatur perdagangan yang fair antara offline dan online. Karena di offline diatur demikian ketat, di online masih bebas. Pengaturan mengenai platform tadi sudah clear arahan Presiden. Social commerce harus dipisah dengan e-commerce. Namanya e-commerce itu harus pisah. Sekarang e-commerce sama medsos jadi satu. Nah, nanti algoritmnya pengguna medsos dipakai untuk berjualan itu ya. Sebelumnya, para pelaku UMKM, khususnya yang berjualan di pasar offline, mengeluhkan eksistensi TikTok Shop. Praktik penggabungan bisnis antara media sosial dan e-commerce ini berpeluang menciptakan monopoli perdagangan. Pedagang UMKM kesulitan untuk bersaing lantaran harga yang ditawarkan di social commerce jauh di bawah harga pasar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ASN harus menjaga netralitas selama pemilu berlangsung. Bahkan, ASN dilarang membuat unggahan, mengomentari, menyukai hingga bergabung dalam grup atau akun pemenangan peserta pemilu 2024. Pemerintah menerbitkan larangan bagi aparatur sipil negara atau ASN untuk mendukung salah satu capres atau cawapres di Pilpres 2024. Dalam surat keputusan bersama nomor 2 tahun 2022 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilu dan Pilpres yang ditandatangani 5 pimpinan kementerian atau lembaga, yakni Kemendagri, Bawaslu, Kemenpan-RB, Komisi ASN, dan Badan Kepegawaian Nasional. Pemerintah pun menyusun aturan larangan aktivitas kampanye pemilu ASN di media sosial, yakni larangan mengunggah postingan, mengomentari, membagikan, menyukai, mengikuti serta bergabung ke grup atau akun peserta pemilu. Selain itu, sanksi juga akan diberikan kepada ASN, diantaranya dilarang memasang spanduk, baliho, alat peraga lainnya terkait bakal calon peserta pemilu. Bagi ASN yang melanggar akan dikenakan sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian. Badan Pengawas Pemilu mendorong sosialisasi terkait pentingnya ASN bersikap netral. Pola ketidaknetralan ASN yang sering terjadi diantaranya mempromosikan calon tertentu dan pernyataan dukungan secara terbuka di media sosial. Bicara soal Bawaslu, memang harus mengawasi netralitas ASN, netralitas TNI, netralitas Kepolisian Republik Indonesia.
Kenapa? Begitu bicara netralitas ASN, dia terhubung. Tidak hanya pakai undang-undang pemilu, tidak hanya pakai undang-undang pemilihan, tapi dia pakai undang-undang lainnya. Karena itulah maka sahabat-sahabatku sekalian, yang disampaikan Pak Togab tadi menjadi sangat rinci. Itu bagian dari kesepakatan yang telah dibangun. Sanksinya nggak kaleng-kaleng. Istilah anak sekarang, sanksinya nggak kaleng-kaleng. Problemnya adalah orang tahu atau tidak. Orang pura-pura tidak tahu atau pura-pura tahu. Problemnya itu karena secara hitam di atas putih itu sesungguhnya regulasi kita terkait dia, terhubung dia, dan punya sanksinya sendiri. Aturan tersebut memiliki tujuan, yakni agar terwujudnya pegawai ASN yang netral dan profesional guna terselenggaranya pemilu yang berkualitas. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meninjau pembangunan gedung Poltekpar Solo Raya, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Kemenparekraf akan memproyeksikan Poltekpar Solo Raya sebagai pusat kepariwisataan terintegrasi terbesar di Jawa Tengah. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno melaksanakan topping off atau penutupan atap gedung Poltekpar Solo Raya di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Berdiri di atas lahan seluas 20 hektar, pembangunan Poltekpar yang menelan anggaran 1,3 triliun rupiah ini sudah memenuhi target dan akan segera difungsikan sebagai pusat kepariwisataan terintegrasi terbesar di Jawa Tengah. Saya sangat terharu bahwa pusat kepariwisataan terintegrasi terbesar di Asia Tenggara di Jawa Tengah akan hadir di Kabupaten Sragen. Di Gemolong ini nanti akan mencetak SDM unggul yang akan membawa Indonesia maju, khususnya di sektor pariwisata yang sekarang sudah naik peringkat diakibatkan SDM-nya dinilai sangat memiliki kompetensi kelas internasional. Sementara itu di Solo, Menparekraf menjadi narasumber pada acara pelatihan marketing dan branding pelaku industri ekonomi kreatif. Dalam kegiatan ini, Sandi mendorong pelaku ekraf untuk dapat menggarap produk sesuai kebutuhan konsumen, dengan terus melakukan inovasi sehingga produknya memiliki daya saing dan mudah terserap pasar. Dari Solo dan Sragen, Jawa Tengah, Irfan Hardiansyah, iNews melaporkan. Indonesia sukses menambah 2 medali emas di Asian Games 2022 Hangzhou, China. Informasi selengkapnya usai jeda hanya di iNews Malam.